guru-guru kita bingung tujuh keliling setiap kurikulum berganti karena apa? Karena yang diajarkan adalah administrasinya ganti. Tanpa berwaktu lama, mungkin teman-teman online yang ingin mengajukan pertanyaan, kita pending dulu. Karena kita akan menyaksikan beberapa berita, beberapa topik Pak, yang sering terjadi di dunia pendidikan. Ya Pak, langsung saja beritanya. Bisa ditampilkan enggak ini ya? Topik berita pada hari ini. Yang berita besok ada nggak? Hari ini dulu dong Pak. Besok ya, besok ya. Kemendikbud Ristek, kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kurikulum merdeka siap menjadi kurikulum nasional. Lanjutnya, apa itu kurikulum merdeka yang akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024? Nah, beberapa saat ini Pak, ada banyak sekali berita yang berseliweran di TikTok, di Instagram maupun di mana saja. Bahkan akan adanya pergantian kurikulum dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Padahal kita tahu pergantian kurikulum ini seakan-akan dianggap negatif bagi masyarakat di Indonesia karena terkesan kurikulum ini berubah bukan karena suatu kebutuhan, tetapi karena adanya suatu politis. Sehingga ada ungkapan bahwasanya ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini saya minta pendapat dari kedua pemateri kita untuk kurikulum yang satu ini. Monggo Bapak. Kementerian Pendidikan telah menjamin setidaknya kepada saya bahwa kurikulum tidak akan berganti jika ganti presiden nanti. Tapi kurikulum itu akan berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sejak tahun 2003, sebenarnya kurikulum kita itu sudah mengalami perubahan, tapi perubahannya berkesinambungan. Jadi kurikulum merdeka yang sekarang sebenarnya adalah kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Maksudnya gini nih, ini saya sampaikan kritik ini kepada anggota Dewan tahun 2011. Saya ngomongnya gini pada waktu itu, Pak, gimana ceritanya anak-anak di Indonesia itu belajar sesuatu yang tidak diingininya. Jadi kalau misalkan anak-anak di Indonesia dipaksa berjuang, berkembang sesuai dengan kurikulum, lalu apa hak negara untuk melakukan itu? Jadi misalkan gini, di sini, di kelas ini, ada yang sejak kecil itu jago ngegambar, sejak kecil. Tetapi, waktu dia menggambar di kelas, sama gurunya nggak boleh, karena harusnya nulis. Akhirnya apa? Seandainya dia dibiarkan untuk menggambar, mungkin sekarang dia sudah ahli dalam menggambar, dia bisa menjual lukisan-lukisannya seharga triliunan rupiah. Ada orang yang seperti itu di sini. Tapi dia tidak bisa menjadi seniman karena sejak kecil dia dipaksa untuk tidak menulis, tidak menggambar. Ada orang-orang di sini yang sejak kecil jago banget main bola. Seandainya dia dibiarkan untuk terus-terusan main bola, maka dia akan menggantikan Ronaldo dan Messi di klub-klub Eropa. Tetapi apa? Setiap dia mau latihan futsal dimarahin sama orang tuanya, dimarahin sama gurunya karena harus duduk dengan diam 7 jam di dalam kelas. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya pertanyakan itu tahun 2011. Maka jawabannya muncul di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berbasis pada kompetensi. Setiap anak berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Dan guru, sekolah,
universitas, dan lain-lain hanya dipersilahkan untuk memfasilitasi bakat minat itu. Makanya yang tadi dijelaskan, personalisasi. Pendidikan kita itu berbasis pada personalisasi. Kurikulum Merdeka itu berbasis pada personalisasi. Tapi apa yang terjadi di bagian terbawah, guru-guru kita bingung tujuh keliling setiap kurikulum berganti karena apa? Karena yang diajarkan adalah administrasinya ganti. Jadi guru-guru nanti diajarin in-house training adalah bagaimana cara bikin silabus yang berbeda, gimana caranya bikin RPP yang berbeda, gimana cara bikin KKM yang berbeda. Itu masalahnya. Waktu saya sampaikan ini di Kupang, saya sampaikan ini di Surabaya, di Banjarmasin, orang-orang pada bingung. Loh kok kurikulum Merdeka seperti ini? Begitulah kurikulum Merdeka. Kalau misalkan ada sebuah daerah di pinggir pantai, maka kurikulum Merdeka itu harus disesuaikan dengan lokasi tempat sekolah itu berada. Jadi kalau misalkan ada sekolah di Semarang yang setiap bulan tergenang air gara-gara banjir rob, maka materi kurikulumnya disesuaikan dengan bagaimana cara mengatasi banjir rob, gimana caranya menjadi nelayan yang baik, gimana caranya peduli lingkungan di wilayah tempat tinggalnya. Bukan mengajarin sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan ada sekolah di penghujung Papua, maka yang diajarkan itu adalah angkat pahlawan-pahlawan yang ada di sana. Bukan fokus pada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Antasari. Jadi kurikulum Merdeka itu berbasisnya di situ. Nah, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu dinasionalkan, artinya apa? Seluruh wilayah Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terdesentralisasi. Bukan berarti dia sesuai dengan kurikulum dari atasnya begitu, kita harus seperti ini, bukan seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan di Semarang diajarin begini dan begitu, terus itu ternyata disesuaikan dengan kurikulum Jakarta, berarti belum sesuai dengan kurikulum Merdeka. Merdeka itu berarti merdeka belajar, kita tahu apa yang kita butuhkan. Bukan kita dipaksa untuk belajar sesuatu yang tidak kita ketahui, untuk apa kita harus belajar itu. Jadi kalau misalkan nanti berganti, kurikulum bergantilah sesuai perkembangan zaman. Ikutilah. Yang paling penting jangan bebani guru dan mahasiswa dan dosen untuk mengikuti administrasi. Tapi bebani mereka dengan tanggung jawab hari ini dan masa depan. Jadi jangan khawatir dengan perkembangan kurikulum Merdeka. Kalau dia menerapkan yang benar, insya Allah kita akan menuju bangsa yang maju. Karena setiap orang bakat, minat, dan potensinya itu dikembangkan. Begitu, terima kasih.